Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hilir. Instansi saya adalah di SMA Negeri 1 Rete. Adapun video ini saya buat untuk tugas modul 1.1.A.6 yang mana demonstrasi konstekstual dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Silakan menyaksikan. Profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, komunis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam mewujudkan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei dan dijadikan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Azas pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pembelajaran itu menuntun. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus berpihak pada murid. Sehingga seorang guru harus bisa menuntun seorang murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan seorang guru harus memahami karakter murid dan tujuan pengajaran. Hal ini agar terwujud murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingat dengan semboyan yang digaungkan Ki Hajar Dewantara? Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang seorang pendidik. Makna pendidik menghamba pada murid tercermin dalam semboyannya. Ing Ngarso Sungtulodo, yang artinya seorang guru harus bisa memberikan contoh dan panutan kepada anak didiknya. Semboyan kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya guru harus memberi dorongan atau motivasi serta arahan kepada anak didiknya. Nah, dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat bakatnya. Selain itu juga guru harus selalu menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masih banyak sekolah-sekolah guru menerapkan pembelajaran teacher center. Dalam metode ini, murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekolah kami mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran KHD ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, seni, work, kertas, dan kegiatan literasi di perpustakaan dan literasi di kelas, di mana untuk meningkatkan minat baca serta tulis peserta didik, serta kegiatan pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Selain itu, kegiatan pembiasaan 5S yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun.
Kegiatan ini untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan, pendidikan adalah sebagai pusat pembelajaran kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa nyaman, berbahagia, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Beliau mengibaratkan pendidikan adalah sebagai tanam atau tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Sementara pendidikan adalah petani yang berfungsi untuk menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya hidup dan kodrat anak. Anak-anak itu ibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang disediakan. Petani hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhannya. Tanaman diberi pupuk, air, serta membasmi hawa yang mengganggu tanaman. Tentunya beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala untuk kebutuhan metode anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid, terdapat tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang telah disediakan oleh sekolah. Sebagian guru belum memahami pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun solusinya, yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru harus mengikuti pelatihan atau seminar maupun workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman yang berpihak pada murid. Solusi yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Akhir kata, jadilah guru yang menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan, dan tergerak. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Salam guru penggerak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.